Yang terhormat Presiden Negara Yitzhak Herzog, Ketua Knesset Amir Ohana, Presiden Mahkamah Agung Hakim Yitzhak Amit, Menteri Amichai Eliyahu yang merupakan Menteri Warisan dan tidak ada warisan seperti warisan Yerusalem, teman-teman saya, anggota Knesset, para anggota Knesset, Wali Kota Yerusalem, Moshe Leon, dan istrinya Shafit, Duta Besar Argentina untuk Israel, Rabbi Shimon, atas nama sahabat kita, Presiden Javier Milei, tolong sampaikan salam dari Yerusalem. Sampaikan juga salam kepada istrimu. Salam untuk sahabat-sahabat kita, anggota Parlemen Eropa, yang berdiri di Parlemen Eropa demi kebenaran, demi Israel, dan demi Yerusalem. Dan salam untuk Anda semua, para tamu terhormat yang bersama kami mengangkat Yerusalem di atas segala kebahagiaan kami dan malam ini di atas segalanya. Saudara-saudaraku, anak-anak dan keluarga para pahlawan yang gugur dalam perang 6 hari, berkat keberanian orang-orang tercinta Anda, kita memperoleh keselamatan bersejarah. Seluruh bangsa memberi hormat kepada mereka dan seluruh bangsa memeluk Anda, keluarga para pahlawan, dengan penghormatan tanpa batas. Sahabat-sahabatku, para pecinta dan kenalan Yerusalem, tahun-tahun terakhir ini telah membawa keteguhan hati kita untuk melindungi negara Israel ke puncaknya. Kita melakukannya sebagai bangsa para singa. Kita telah membuktikan kekuatan kita di saat-saat ujian terbesar dalam perang kemerdekaan, dalam operasi bersama dengan auman singa. Namun perwujudan ideal keberanian menurut Alkitab telah terungkap dalam perang 6 hari. Hati seperti singa tertulis dalam sumber-sumber kita. Para penerjun payung menerobos masuk ke kota tua Yerusalem, melalui gerbang singa, dan bahkan sebelumnya para pejuang kita yang pemberani telah merebut bukit ini, bukit amunisi yang sepatutnya disebut bukit singa. Puluhan ribu orang Israel mengunjungi bukit amunisi setiap tahun. Mereka memasuki lorong-lorong batu, mereka membelai batu-batu beton dengan tangan mereka. Mereka mendengarkan dengan haus penjelasan tentang jalannya pertempuran. Pertempuran sengit yang terjadi di sini 59 tahun yang lalu merupakan tahap penting dalam perjalanan menuju penyatuan Yerusalem, ibu kota abadi kita yang telah dipersatukan kembali. Saya katakan kepada kalian, saya katakan kepada seluruh dunia, Yerusalem akan selalu tetap bersatu di bawah kedaulatan Israel. Sebagai prajurit muda di Sayeret Matkal, saya pernah bertemu dengan salah satu singa itu, salah satu pejuang Gifat Hatashmoshet. Dia melatih kami dalam kebugaran fisik. Orang yang sangat istimewa. Kami ingin sekali mendengar kisah-kisahnya tentang pertempuran, tetapi dia enggan berbicara. Penampilannya sudah mengatakan segalanya. Tapi untuk mengenal lebih jauh, kami datang ke sini dan kami juga menyentuh parit-parit itu. Dan kami juga mengerti, bahkan saat itu kami sudah sangat memahami betapa besar keberanian yang dibutuhkan di sini. Betapa besar pengorbanannya. Sungguh para singa. Di antara para singa itu, para pembebas Yerusalem, ada penerjun payung Yosef Sefi Segal. Semoga arwahnya diberkati. Zafi yang meninggal dunia 4 bulan lalu menggambarkan dalam buku hariannya tentang pemindahan batalionnya dari front selatan ke front tengah. Dentuman meriam di Yerusalem memekakkan telinga. Peluru para penembak jitu Yordania bersiul di sekeliling, tetapi Zafi dan rekan-rekannya tetap fokus pada tujuan, menerobos masuk ke kota tua. Zafi menulis, di belakang Yerusalem yang penuh cinta, di depan Yerusalem yang memusuhi, betapa dekat jarak antara hidup dan mati. Dan memang demikian, harga darah yang dibayar sangat mahal, tetapi akhirnya Yerusalem yang penuh cinta mengalahkan Yerusalem sang musuh
Yerusalem telah menjadi satu. Dan aku masih ingat seperti hari ini, seruan itu, seruan luar biasa dari Motagur almarhum, Bukit Bait Suci ada di tangan kita. Aku ingat getaran yang merambat dalam diriku, yang merambat ke seluruh bangsa saat pertemuan air mata dengan batu-batu tembok barat. Dan bukan hanya di Yerusalem. Kami juga mengalahkan musuh-musuh kami di front Sinai, di jalur Gaza, di dataran tinggi Golan, di lembah Yordan, di Yudea dan Samaria. Dan ketika kami berjalan di sana, seolah-olah Alkitab bangkit kembali dan semua tempat itu, semua tempat yang ajaib dan menakjubkan itu berbicara kepada kami dari kitab segala kitab. Mereka ada di sana, kami menyentuh mereka, kami menyerap begitu banyak kekuatan dari mereka. Selama bertahun-tahun, penerjun payung Sefi Segal membagikan pengalamannya dari perang pertahanan yang luar biasa kepada keluarganya. Namun sayangnya, dan juga bagi kami, cucu Sefi, perwira unit Egos Eitan Oster almarhum, gugur 1,5 tahun yang lalu dalam perang kebangkitan. Eitan memimpin pasukannya untuk memberantas desa-desa kontak dan infrastruktur teror Hizbullah di Lebanon Selatan. Obor pengabdian untuk membela tanah air diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perang saat ini, seperti sebelum perang 6 hari, mereka yang menginginkan kehancuran kita berusaha memasang jerat di leher kita. Dan seperti dulu, begitu juga hari ini kita bersatu sebagai satu, berdiri tegak untuk bendera, dan kami telah menerobos penghalang rasa takut. Kami memiliki begitu banyak pencapaian, tetapi pencapaian terbesar adalah kami telah menerobos penghalang rasa takut. Kami berinisiatif menyerang